Goah Video. Goah Video. Dobin, dongeng tentang binatang bagian 001. Persahabatan cicak dan tokek. Episode 1. Di suatu malam yang tenang, tokek mulai bersuara keras di sudut rumah. Tokek! 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 Para penghuni rumah mulai terganggu. Beberapa terdengar menggerutu, ada yang menutup telinga dengan bantal, dan seorang anak kecil bahkan terbangun karena takut. Cicak yang mendengar kekacauan itu segera menghampiri tokek. Cicak, tokek, apa kamu harus bersuara sekencang itu? Lihat, penghuni rumah sudah terganggu. Tokek menatap cicak dengan senyum mengejek. Tokek, hahaha, cicak kecil, kau ini terlalu penakut. Ini rumah kita juga. Suaraku ini kuat dan menggema. Aku suka mendengar suaraku sendiri. Cicak menghela napas dan mencoba menasihati lagi. Cicak, tokek, aku mengerti, tapi suara kerasmu membuat manusia tidak nyaman. Kita bisa saja diusir, atau lebih buruk, mereka bisa melukai kita dengan benda-benda yang mereka pegang. Tokek tetap keras kepala. Tokek, mereka tidak akan mengusirku. Aku lebih besar dan lebih kuat daripada kamu, cicak. Mereka pasti takut padaku. Cicak menggeleng-gelengkan kepala dan kembali ke sudutnya tanpa berkata apa-apa lagi, berharap tokek akan sadar dengan sendirinya. Malam semakin larut, namun tokek tetap bersuara keras, tokek! 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 Tiba-tiba, terdengar langkah kaki manusia yang semakin mendekat, dan tokek pun mulai panik. Ia melihat bayangan besar seorang penghuni rumah datang dengan membawa sapu. Penghuni rumah, mana sumber suara ini? Itu dia. Tokek berisik ini harus kita usir. Tokek merasa ketakutan dan berlari ke sudut, hampir terkena pukulan sapu. Tokek, ketakutan, aduh, hampir saja aku kena. Cicak, tolong aku. Cicak datang mendekat, dengan senyum kecil di wajahnya. Cicak, aku sudah bilang, tokek. Mereka tidak suka suara berisik di malam hari. Tokek, menyesal, kau benar, cicak. Aku terlalu sombong dan tidak mendengarkan nasihatmu. Maafkan aku. Cicak tersenyum lembut. Cicak, tidak apa-apa, tokek. Sekarang kau sudah tahu. Mulai sekarang, kita harus berhati-hati agar tidak mengganggu manusia, ya? Tokek mengangguk pelan. Tokek, iya, cicak. Aku janji akan lebih tenang. Terima kasih sudah memperingatkan dan menolongku. Sejak malam itu, tokek lebih hati-hati dan bersuara pelan. Ia dan cicak akhirnya hidup rukun di rumah itu tanpa lagi mengganggu para penghuni. Para penghuni rumah pun merasa lebih tenang, dan cicak serta tokek hidup damai tanpa rasa takut. Dengan begini, pesan moralnya menjadi lebih jelas. Mendengarkan nasihat teman yang bijaksana dapat membawa ketenangan dan keselamatan.
Setelah peristiwa malam itu, Tokek dan Cicak hidup dengan lebih damai di rumah tua tersebut. Mereka berdua mulai saling berbagi cerita setiap malam, terutama setelah para penghuni rumah tertidur lelap. Cicak yang pendiam sering mengajarkan Tokek untuk lebih berhati-hati, sementara Tokek berbagi cerita-cerita petualangannya dengan penuh semangat. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang, Tokek merasa bosan dan berkata kepada Cicak, Cicak, bukankah hidup kita di sini terlalu membosankan? Setiap hari kita hanya bersembunyi, mencari makan di malam hari, lalu kembali ke sudut rumah. Bagaimana kalau kita menjelajah keluar rumah? Cicak terdiam sejenak, lalu menjawab, keluar rumah? Itu berbahaya, Tokek. Di luar sana banyak hewan yang lebih besar dan bisa saja memangsa kita. Tokek, yang kini sedikit lebih bijak, tetap merasa tertarik untuk menjelajah. Tokek, aku mengerti, Cicak. Tapi hidup hanya di dalam rumah ini rasanya membosankan. Aku ingin melihat dunia luar, mencari tahu ada apa di balik dinding-dinding ini. Cicak berpikir sejenak, baiklah, Tokek. Tapi kita harus berhati-hati, ya? Mungkin ada jalan keluar lewat celah di dapur. Mari kita coba keluar bersama-sama. Keduanya lalu menyelinap ke dapur, melewati perabotan dan celah-celah dinding yang sempit. Di sudut dapur, mereka menemukan sebuah lubang kecil yang mengarah keluar. Dengan hati-hati, mereka merangkak keluar satu persatu. Saat tiba di luar, mereka terpesona oleh dunia yang luas dan penuh dengan suara-suara baru. Ada suara jangkrik yang bernyanyi, angin yang berbisik di antara daun-daun, serta cahaya bulan yang menerangi sekitar. Tokek, wah, lihatlah Cicak. Di sini indah sekali. Cicak, iya, Tokek. Tapi kita harus berhati-hati, ya? Banyak bahaya yang mungkin mengintai. Sambil mengamati sekitar, Tokek melihat seekor burung hantu yang sedang bertengger di dahan pohon. Burung hantu itu sedang memandang mereka dengan mata tajamnya. Tokek berbisik, Cicak, ada burung besar yang melihat kita. Apa yang harus kita lakukan? Cicak yang lebih tenang segera menarik Tokek ke balik batu besar. Cicak, jangan bergerak, Tokek. Burung hantu itu bisa menangkap kita kalau kita ceroboh. Mereka berdua diam tak bergerak hingga burung hantu itu terbang menjauh, mencari mangsa lain. Setelah keadaan aman, mereka pun keluar dari persembunyian. Tokek, terima kasih, Cicak. Kau memang sahabat yang bijaksana. Tanpamu, aku mungkin sudah jadi santapan burung hantu tadi. Cicak tersenyum. Cicak, sama-sama, Tokek. Terkadang, rasa penasaran itu baik, tetapi kita harus selalu berhati-hati. Dunia luar memang indah, tetapi penuh tantangan. Setelah puas menjelajah, mereka kembali ke dalam rumah dengan selamat. Malam itu, mereka tertidur dengan perasaan senang, karena telah berbagi petualangan bersama. Sejak saat itu,
Tokek dan Cicak sering keluar di malam hari untuk menjelajah, tetapi selalu dengan hati-hati dan saling menjaga satu sama lain. Mereka belajar bahwa meskipun berbeda, kekompakan dan saling melindungi adalah hal terpenting dalam persahabatan mereka. Selanjutnya di episode 2.